Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dan saya berdoa kita semua diberikan kesehatan yang terbaik. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hanya pada Dia tempat pengharapan kita. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Semua katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari semua dengan sungguh-sungguh katakan kebaikan Tuhan. Katakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat benar Tuhan. Biar ini keluar dari dalam hati kami, dan kami boleh mengaku dengan mulut kami, dengan tubuh kami, dengan akal pikiran kami, dengan segenap hati kami dan segenap kekuatan kami. Kami katakan Engkau baik. Kami tahu Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau meletakkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Karena Engkau adalah pengharapan. Kau sumber harapan. Kau masa depan kami. Kau yang merencanakan hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku.
Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Yesus. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Yesus. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
kami tanamkan dalam hati kami. Pengharapanku hanya Yesus. Our hope is Jesus. The one and only Jesus who saved our life. Hanya Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Engkau yang menebus kami. Engkau yang merancangkan masa depan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau saja Yesus. Pengharapan kami tidak akan pernah gagal. Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Anak-anak-Mu yang bersandar dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hati kami menyerukan lebih lagi keyakinan kami atas Engkau. Pengharapan kami hanya Yesus. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh dapat dipertemukan kembali walaupun secara ibadah online. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau ada dimanapun kami berada. Oleh sebab itu, Kau mau urapi setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percayakan iman kami kepada Engkau. Karena ketika iman kami penuh kepada Engkau, Engkau akan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Engkau akan mengalirkan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Bahkan Kau memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah pada saat hari ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah pada saat hari ini. Ibadah kita masih online walaupun kita sudah memasuki bulan ketiga, minggu kedua pada saat hari ini. Tetapi puji Tuhan kita dapat dipertemukan melalui ibadah online ini. Ya. Apapun bentuk ibadah kita, saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita. Yang penting pada saat hari ini bahwa setiap kita, orang yang menjadi anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Biarlah pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya akan ambil firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 34. Di sini menceritakan tentang peringkupnya adalah bahwa Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tetapi pada saat hari ini saya akan bahas tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, di sini kita lihat mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui cerita firman Tuhan tentang perempuan ini. Tetapi pada saat hari ini kita mau belajar, kita mau ambil hikmahnya dari seorang perempuan yang sudah menderita sakit pendarahan selama
12 tahun. Kalau firman Tuhan dikatakan di dalam Markus 5 ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumumi dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu Yesus pergi dengan orang itu dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekat dia. Ini adalah awal di mana ketika Yesus sedang mendarat, ya, setelah dia berlayar mendarat di Kapernaum, dia sudah dinantikan orang banyak yang berbondong-bondong di tepi danau untuk menyambut Tuhan Yesus. Tetapi ketika itu ada seorang kepala rumah ibadat yang datang kepadanya, bersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan meminta tolong bahwa Tuhan Yesus itu harus datang ke rumahnya untuk meletakkan tangannya kepada anak perempuannya yang berumur 12 tahun yang sedang sakit, yang hampir mati. Dia minta supaya anaknya akan tetap selamat dan hidup. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus sedang berjalan untuk menuju rumah Yairus ini, ya, di ayat 25 dikatakan ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi Yesus ini belum sampai kepada tempat tujuannya, ya. Dia sedang berjalan menuju tempat tujuannya, tetapi di tengah jalan ia di situ menjumpai perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ya, kalau kita lihat dari penyakit perempuan ini, kalau menurut hukum orang Yahudi, ketika seseorang perempuan terkena penyakit pendarahan ini, banyak sekali larangannya, banyak sekali yang harus dia patuhi ketika dia menderita sakit ini. Ini adalah peraturan bagi hukum orang Yahudi. Ya, kita baca terlebih dahulu bagaimana sih kalau orang yang kena pendarahan itu harus bagaimana. Kita baca di dalam Imamat 15 ayat 25 dan 27. Di sini dikatakan firman Tuhan, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, ya ini lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang menajiskan itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Kita loncat ke ayat 27. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis. Dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air. Dan ia menjadi najis sampai matahari tenggelam. Jadi pada saat hari itu, perempuan ini dianggap adalah orang yang najis. Dan orang yang najis ini adalah orang yang tidak boleh sembarangan keluar. Ya, penderitaan si perempuan ini selama 12 tahun yang dia alami begitu sangat berat. Ya, kalau kita lihat perempuan yang najis ini tidak boleh bergabung dengan yang lain. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa yang dialami penderitaan oleh perempuan ini. Yang pertama, dia harus dikucilkan. Ya, tidak boleh ketemu dengan orang yang lain, dikucilkan, ya, dipisahkan dari komunitasnya. Kenapa? Karena dia dianggap najis. Itu hal yang pertama, secara sosial, secara masyarakat, ya. Secara kesehatan, kalau kita lihat selama 12 tahun dia menderita pendarahan, mengeluarkan lelehan darah di dalam tubuhnya selama 12 tahun, pasti di dalam kehidupannya dia kekurangan darah.
Ini hanya 2 penderitaan. Dan lagi belum dia menderita rohaninya. Kenapa menderita rohaninya? Dia tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya. Dia tidak bisa bertumpul untuk beribadah. Ya, dia tidak bisa datang untuk beribadah di rumah-rumah ibadah. Karena apa? Karena dirinya dianggap orang yang najis. Dan kita lihat bahwa di dalam penderitaannya juga, ini tentu perempuan ini pasti sudah berusaha di dalam setiap kehidupannya, dia ingin sembuh dari sakitnya. Ketika dia ingin sembuh, maka dia pun rela mengeluarkan hartanya. Makanya di sini penderitaan yang keempat adalah penderitaan ekonomi. Ya, sudah habis uangnya untuk berobat. Ya, kalau kita baca terus ayatnya 26. Ya, di sini firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 26 bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia dihabiskannya semua apa yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Ya, malahan sebaliknya keadaannya semakin buruk. Kalau kita lihat bahwa perempuan ini sungguh-sungguh menderita, ya, hartanya sudah habis untuk berobat. Dia ke tabib yang satu, ke tabib yang lain, membeli obat yang satu, membeli obat yang lain, tetapi semuanya itu adalah sia-sia. Firman katakan tidak ada faedahnya, tetapi semakin memburuk. Ya, kalau kita bayangkan selama 12 tahun perempuan ini menderita sakit pendarahan yang dia alami di dalam kehidupannya ini, tentu itu menjadi beban di dalam setiap kehidupannya. Ya, dia sudah menghabiskan semua harta miliknya, dia sudah pergi ke tabib manapun dia sudah datangkan, namun semuanya sia-sia, namun semuanya tidak ada hasilnya, dan penyakitnya pun tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diobati. Ya, sungguh luar biasa. Kalau kita bayangkan dengan diri kita pada saat hari ini, kita menderita sakit selama 12 tahun, ya tentu apa yang ada pada kita pun kita akan keluarkan untuk membeli kesehatan kita kembali, untuk mendapatkan obat, mendapatkan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi perempuan ini, ya, di tengah penderitaannya, di tengah beban yang dia alami di dalam kehidupannya, ya, di tengah-tengah keputusasaan di dalam kehidupannya, ada satu harapan yang timbul di dalam pikirannya ketika dia mendengar bahwa ada kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, perempuan ini berasa bahwa jika ia pergi kepada Tuhan Yesus, maka dia pasti akan disembuhkan. Jadi ada satu pengharapan di dalam diri Tuhan Yesus, ya, di diri dalam perempuan itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, karena dia mengharapkan bahwa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan dirinya. Ya, kalau kita baca selanjutnya di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, di sini dikatakan bahwa dia sudah mendengar berita Tuhan Yesus. Jadi dia ada pengharapan terakhir kepada Tuhan Yesus. Ya, dia mau datang dengan usaha apapun, dia datang. Nah, kalau kita pikir, tadi dia dikatakan adalah perempuan yang najis, perempuan yang dikucilkan, perempuan yang dipisahkan dari masyarakat. Tidak boleh bersentuhan. Kalau orang yang kena dengan dirinya atau barang-barang apapun yang dia sentuh, itu menjadi najis. Kalau kita pikir bagaimana dia bisa keluar, ya, pasti ketika orang mengetahuinya bahwa perempuan itu ada di tengah-tengah mereka, pasti mereka akan dihukum, bahkan dirajam. Ya, karena perempuan ini dianggap najis. Ya, tadi firman Tuhan dikatakan bahwa perempuan itu ada di kerumunan dekat Tuhan Yesus. Ya, bagaimana? Ya, perempuan itu bisa ada di situ. Bagaimana perempuan itu bisa tahu? Sedangkan kita
Tadi firman Tuhan katakan bahwa dia mempunyai satu harapan kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita Tuhan Yesus. Ya, saya percaya, ya, bukan tiba-tiba dia ada di tempat itu, tetapi ketika Tuhan Yesus datang di tepi danau itu, perempuan itu sudah ada di tengah-tengah situ. Dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingin berbicara dengan Tuhan Yesus. Dia ingin berceritakan tentang apa yang dideritanya. Karena saking banyaknya orang berdesak-desakan dan bergurumulan, berbondong-bondong, sehingga perempuan ini tidak dapat menemui Tuhan Yesus. Ya, sehingga ketika Tuhan Yesus pun berjalan pergi dari rumah Matius Lewi, ya, dia tetap mengikuti. Tetapi dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus karena saking banyak orangnya, ya. Dia tidak bisa melihat wajahnya. Dia tidak bisa berbicara, menatap wajahnya karena saking banyaknya. Nah, pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Tahu, apakah Tuhan Yesus itu tahu ada perempuan yang menderita pendarahan yang sudah 12 tahun, yang sedang mencarinya, yang sedang ingin bertemu dengan dirinya? Kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak? Ya. Tuhan Yesus itu tahu. Ya. Makanya ketika perempuan itu berusaha untuk menemukannya dan tidak menemukannya karena desakan-desakan orang lain, dan pada saat itu Tuhan Yesus mengetahuinya, maka Tuhan Yesus pun berjalan mendekati dirinya. Ya, mendekati dirinya, dan pada saat hari itu, ya, perempuan itu ingin sekali, ya, kesempatan, ya, dia tidak ingin menghilangkan kesempatan yang diberikan kepada dirinya untuk dia dapat sembuh. Dia ingin menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Tetapi karena banyak orang desak-desakan, tetap saja walaupun dia sudah dekat, tetapi dia tidak bisa bertemu, berbicara, menatap wajahnya pun dia belum bisa. Ya. Nah, pada saat inilah, pada saat Tuhan jalan kembali, perempuan ini dengan penuh tekad, ya, bahwa dia percaya, dia pun lari mengikut dari belakang dan dia menjamah ujung jubahnya Tuhan Yesus. Dia tidak menjamah seluruh jubahnya, tetapi dia menjamah pinggir jubah Tuhan Yesus. Dan ketika dia menjamah, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Kalau 27 saya bacakan, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa tubuhnya sudah sembuh dari penyakitnya. Kalau firman Tuhan merasakan bahwa perempuan itu merasakan bahwa ia merasa, ya, ini baru saja perempuan itu yang merasakan tubuhnya. Kenapa dia merasakan tubuhnya ada perubahan, ya, di dalam dirinya? Inilah, ya, ada perbedaan yang dia rasakan ketika dia sakit dan ketika dia sesudah menjamah jubah Tuhan Yesus. Ada satu getaran di dalam tubuhnya yang bekerja. Tetapi ini adalah keputusan dari ucapan dari perempuan itu bahwa ia merasa. Kalau orang merasa itu belum tentu, karena Tuhan Yesus sendiri belum mengatakan bahwa engkau telah sembuh. Tetapi perempuan ini mempunyai iman yang luar biasa. Ya. Sebelum ia menjamah, dia sudah mengatakan, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah menunjukkan bahwa imannya yang luar biasa. Karena imannya yang luar biasa ini sehingga menyentuh hati Tuhan. Ya. Di dalam kelemahan tubuh wanita ini yang bersusah payah, dia mengejar Yesus untuk mendapatkan, memegang, menjamah, dia menerobos gerumulan-gerumulan orang yang banyak itu, ya, untuk apa? Untuk menjamah jubahnya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tahu semuanya itu,
Ya, makanya tadi saya bilang katakan bahwa Tuhan Yesus itu berjalan dari banyak orang itu mendekati perempuan itu. Kenapa? Agar perempuan itu bisa menjamah. Tetapi saking banyaknya susah. Tetapi perempuan ini tetap berusaha. Ya, berusaha, dia lari, akhirnya dia mendapatkannya. Ya kan? Nah, di sini perempuan ini tidak hilang kesempatan. Ya kan? Dia lakukan semuanya itu. Kesempatan yang sudah ada di dalam dirinya, dia lakukan. Nah, dengan imannya yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus, dalam sekejap, ia merasakan bahwa tubuhnya ada perubahan, tubuhnya sudah sembuh, ya, tubuhnya sudah dipulihkan, tubuhnya yang lemah sudah digantikan dengan kekuatan. Ya, ini adalah kuasa Tuhan. Ya, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Nah, ketika perempuan itu sudah merasakan dirinya merasa sudah baik, dia dengan diam-diam ingin mengundurkan diri, ingin berlari. Tetapi pada saat itu, ya, tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti berjalan. Dan ketika Tuhan Yesus itu berhenti berjalan, dan orang-orang gerombolan itu pun ikut berhenti. Ya, dan Tuhan Yesus membalikan badannya dan melihat sekelilingnya, dan dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya, kalau dipikir, ya banyak orang bergerumulan-gerumulan, murid-muridnya juga bingung, kok Tuhan Yesus jawabnya begitu. Makanya ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Maka murid-muridnya menjawab di ayat 31, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekat kamu. Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Jadi intinya begini, ini kok lu ada di tempat orang banyak bergumulan, ini kan banyak orang yang bersentuhan badannya, kok lu masih nanya siapa yang menjamah kamu? Tetapi Tuhan Yesus ini merasakan ada sentuhan yang beda. Ya, di dalam ayat 30 dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahmu? Jadi Tuhan Yesus itu tidak sembarangan. Ya, ketika jubahnya itu dijamah, ada kekuatan yang keluar dari dalam tubuhnya yang mengalir, yang dia rasakan. Ya, beda. Tuhan Yesus itu dapat membedakan sentuhan yang memang memiliki iman yang sungguh-sungguh dengan iman yang biasa-biasa aja yang berada di orang yang banyak. Ya, perempuan itu ayat 32 saya baca. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Yesus penasaran, ya, siapa yang menjamah jubahnya? Sebetulnya Yesus sesungguhnya sudah tahu, tetapi di sini karena orang yang banyak, orang bergumulan banyak, Tuhan Yesus mau menunjukkan, ya, apa yang dia lakukan terhadap perempuan itu. Ya, kuasa Tuhan Yesus, dia akan ini sembari menunjukkan mujizat dia, sekalian dia akan bersaksi. Makanya dia ketika itu dia berkeliling melihat, dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dia ini dengan suara yang nyaring sekali, sehingga orang-orang sekelilingnya mendengarkannya dan melihat dan memperhatikannya. Di sini tidak ada yang menjawab. Tetapi ketika Tuhan Yesus memandang perempuan itu dan dia bertanya, aku ingin tahu siapa yang menjamah jubahmu ini. Ya. Dan ayat 33 dikatakan, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi perempuan ini tidak dapat menyembunyikan dirinya lagi bahwa dialah yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan dia datang dengan gemetar dan dia bersujud di kaki Tuhan Yesus dengan berlinangkan air mata. Dia menceritakan penderitaan dengan tulus hatinya. Ya, apa yang dialami sehingga dia boleh disembuhkan. Ya, di
dikatakan bahwa dia menceritakan dengan tulus, dengan jujur, dengan sesungguh-sungguhnya apa yang dia alami. Ya, kadang-kadang di dalam kehidupan kita banyak sekali persoalan, masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kita terjepit, dalam keadaan kita sakit, karena rasa malu yang ada di dalam diri kita, seringkali kita menyembunyikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau membagikan kepada orang lain. Tetapi perempuan ini dibilang menceritakan dengan tulus, dengan jujur apa yang dia alami. Selain memiliki iman yang luar biasa, perempuan ini adalah orang yang tulus, orang yang jujur di hadapan Tuhan. Sehingga dia boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Ketika mendengar cerita itu, ya, Tuhan Yesus itu tidak mengatakan bahwa engkau sembuh karena engkau menjamah jubahku. Tidak. Ya. Ini adalah hal yang tahyul, bukan karena jubahnya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Nah, ini baru adalah ucapan perkataan dari Tuhan Yesus. Tadi kalau misalnya perempuan itu merasakan bahwa dia sudah sembuh. Ini sudah betul-betul bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan bahwa engkau selamat, sembuh dari penyakitmu. Tetapi ini bukan karena perempuan itu menjamah jubahnya, tetapi karena iman perempuan ini yang menyelamatkannya. Ya, kalau kita mau katakan bahwa jubah Tuhan Yesuslah yang mendapat menjemukkan, ini sungguh-sungguh hal yang tidak benar. Tetapi karena iman di dalam kehidupan kita, kehidupan perempuan inilah yang menunjukkan bahwa iman dia, iman yang sungguh-sungguh. Di tengah-tengah kesulitannya, dia pasrah, dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia datang dengan kesungguhan hati perempuan ini. Walaupun dengan dia lalui dengan kesusahan, kesulitan yang dia hadapi. Tetapi dia tidak pernah putus asa. Tetapi dia tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia menjamah Tuhan Yesus, maka hati Tuhan Yesus pun berkenan kepada perempuan itu. Maka ada sesuatu kekuatan yang keluar dari tubuh Yesus yang mengalirkan di dalam tubuh wanita itu. Ya, ketika kita mengalami kesulitan, mungkin pada saat hari ini kita mengalami sakit penyakit yang menimpa kehidupan kita. Mungkin kita sakit sudah lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sudah bertahun-tahun. Tetapi kita jangan putus asa. Ya, walaupun apa yang sudah kita lakukan, pengorbanan, harta benda kita yang sudah kita lakukan, tetapi belum ada kesembuhan di dalam diri kita. Tetapi pada saat hari ini, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman kita yang benar, iman kita yang sejati. Jangan kita hanya sekedar mengenal Tuhan Yesus, tetapi kita boleh masuk ke dalamnya. Kita boleh datang kepada Tuhan. Ketika kita berdoa tanpa jiwa yang haus, tanpa iman, itu tidak ada hatinya. Ya, kalau kita berdoa biasa-biasa tetapi tidak ada rasa rindu, haus, memiliki iman di dalam kehidupan kita, itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Karena iman yang membawa bukan hanya sekedar pengetahuan intelek, bukan ya tentang kebenaran, bukan. Tetapi iman itu harus aktif, harus tumbuh di dalam kehidupan kita. Kita memiliki pengetahuan yang sempurna, tetapi sebelum kita mempraktikkan iman itu di dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita, tidak mengalir di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada saat hari ini, iman bukanlah sekedar pengetahuan intelektual, tetapi iman adalah sesuatu yang kita lakukan secara aktif, ya. Aktivitas aktif, tidak pasif, dan iman sejati melibatkan komitmen
untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus terus menerus. Jangan waktu kita susah, waktu kita sedih, waktu kita kekurangan, waktu kita bermasalah kita datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita senang, kita melupakannya. Tetapi iman yang sejati, iman di saat kita menghadapi segala apapun di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat hari ini, biarlah di dalam setiap diri kita boleh percaya penuh kepada Tuhan. Walaupun pada saat hari ini mungkin ya keadaan dunia ini ya masih dipenuhi dengan pandemik ya. Tetapi kita nggak perlu khawatir karena Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Kalau Tuhan belum waktunya memanggil kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan panggil kita. Tetapi kita tetap di dalam lindungan Tuhan. Ya, ini bukan sembarang kita katakan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Karena setiap orang percaya, setiap orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan itu bukannya akan disia-siakan. Tetapi orang percaya itu memiliki adalah keunggulan di dalam kehidupannya. Ya, keunggulan apa yang dimiliki oleh orang yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita sebagai orang percaya, kita bisa bebas, kita bisa akses menemui Tuhan Yesus kapan, di mana saja kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita bisa bebas berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya, ini keunggulan kita. Dan kita bebas meminta apapun dari Tuhan Yesus, meminta rahmat daripada Tuhan Yesus, meminta pelindungan daripada Tuhan Yesus, meminta berkat daripada Tuhan Yesus, meminta kebenaran daripada Tuhan Yesus. Inilah keunggulan-keunggulan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita datang dengan kesungguhan hati kita dan menyentuh hati Tuhan, Tuhan pun tidak segan-segan di dalam kehidupan kita. Dia akan menurunkan kuasanya. Ada kekuatan yang keluar di dalam dirinya, yang mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita menderita, Tuhan akan memulihkan kembali. Ya kan? Iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu akan membawa pengaruh di dalam kehidupan kita. Akan menimbulkan pengaruh di dalam kehidupan kita. Iman menimbulkan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Ketika perempuan itu memiliki iman yang kuat, yang sejati kepada Tuhan, dia memiliki pengharapan bahwa dia akan sembuh. Ya. Jadi pengaruh iman itu sungguh luar biasa. Ada pengharapan dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan pengaruh iman di dalam kehidupan kita, kita boleh percaya diri. Perempuan itu boleh percaya diri. Ya, dia yakin bahwa dia pasti akan menyembuhkannya. Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Ada satu percaya diri di dalam diri kita yang tidak ragu bahwa Tuhan itu pasti akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki iman di dalam setiap kehidupan kita, ya, iman yang sejati di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita akan mengerjakannya dengan penuh kasih, ya, dengan penuh kasih yang ada di dalam diri kita sendiri. Bahkan iman itu pun bisa menunjukkan kebenaran, kesaksian di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus ketika perempuan itu sudah menjamah jubahnya dan dia sudah merasakan sembuh. Sengaja Tuhan Yesus manggil, siapa yang menjamah jubahku? Ini adalah bahwa Tuhan mau bahwa perempuan ini tidak lari secara diam-diam pada saat itu ketika dia merasa sembuh. Tetapi Tuhan Yesus mau bahwa perempuan ini untuk menyaksikan kebenaran apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupannya. Jadi kita yang sudah diubahkan Tuhan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang sudah dilawat oleh Tuhan, kita jangan diam-diam, tetapi kita harus menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, saya percaya orang percaya itu pasti memiliki iman. Tetapi iman yang bagaimana? Seringkali kita datang ke gereja
berbondong-bondong, beramai-ramai di dalam gereja, tetapi kita hanya untuk bertemu, ya kan? Bertemu, tidak ada rasa di dalam diri kita, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa iman, ya, di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita datang, kita tidak dapat apa-apa, karena iman kita adalah iman yang biasa, iman yang tidak sesungguh-sungguhnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita datang dengan sakit, kita datang dengan lemah, kita pulang pun seperti demikian. Tetapi saya percaya ketika kita datang dengan kesungguhan hati kita, ketika kita datang dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita, bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun akan mengeluarkan kekuatan di dalam tubuhnya yang mengalirkan di dalam diri kita. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh diberikan penghiburan, yang lemah boleh dikuatkan karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah pada saat hari ini, kita harus mengikut Tuhan dengan sesungguhan hati kita. Iman kita harus kita teguhkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kita, penolong kita. Ya, seringkali kita sering berdoa, tetapi kita dengan perasaan biasa saja, dengan tidak ada rasa haus, dengan tidak ada rasa keyakinan iman kita, maka doa itu pun tidak akan menyentuh hati Tuhan. Bagaimana kalau kita berdoa tidak menyentuh hati Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengalirkan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan kita? Oleh sebab itu pada saat hari ini, biarlah kita mulai saat hari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, walaupun pada saat hari ini kita tidak bisa datang beribadah secara tatap muka, kita ibadah secara online. Kuasa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Pada saat hari ini kita akan berdoa bersama-sama, ya. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, ketika Ibu mengalami kesusahan, sakit penyakit, pada saat hari ini Tuhan mau bekerja. Tuhan akan menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara semua yang memiliki iman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita memiliki iman percaya penuh kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan lakukan sama seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun itu tidak sebentar. Sungguh selama 12 tahun itu penderitaan-penderitaan yang dialaminya itu sungguh luar biasa. Tetapi ketika dia menyerahkan dengan sepenuh hatinya, dengan keberadaan dirinya dan tidak penuh putus asa dan tetap berusaha untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan Tuhan, mencari muka Tuhan, maka Tuhan pun akan mengalirkan aliran kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara pada saat hari ini, mungkin pada saat hari ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah mengalami kesusahan, kesulitan, sakit penyakit, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau angkat tangan kita. Walaupun kita secara online, tetapi kuasa Tuhan tetap akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat hari ini, melalui iman percaya kami Tuhan, iman sejati kami kepada Engkau Tuhan, sungguh-sungguh kami percaya kepada Engkau Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang di rumah, yang mengangkat tangan Tuhan, yang menyerahkan kehidupannya, yang menyerahkan sakit penyakitnya, yang menyerahkan kesusahannya, yang menyerahkan segala persoalan hidupnya Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, biarlah Kau mau jamah Tuhan, Kau berikan aliran kuasa-Mu Tuhan, Kau berikan pemulihan Tuhan, Kau berikan kesembuhan Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan di dalam setiap kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang sudah bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat hari ini, kalau firman Tuhan sudah kami dengar, biarlah firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan akan menuntun kehidupan kami, agar setiap kami memiliki iman yang luar biasa, percaya kepada Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang terjadi, kami tetap memegang iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin.
Biar firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi rema dalam hidup kita dan boleh menjadi pegangan hidup kita untuk hari-hari ke depan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, sudah ada di bawah untuk nomor rekening atau barcode yang bisa di-scan. Biar saudara boleh memberi dengan sukacita dan berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Kita mau akhiri kebaktian kita minggu ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah pada saat hari ini, kita mau akhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita mau berdoa, kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan akan menjamah setiap kehidupan engkau, di dalam setiap rumah tanggamu, di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap usahamu. Tuhan akan memimpin kehidupan engkau. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui kasih-Nya yang besar, yang memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah telah selesai.
Tetap sehat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.